Welcome ke channel. Nah, kali ini setelah eksponensial dan bentuk akar, kali ini kita akan ngebahas tentang logaritma. Sebenarnya logaritma ini kalau dipikir-pikir ya, waktu gue kelas 3 udah dikenalin logaritma, kelas 3 SMP. Gue gak tahu kalau kurikulum sekarang tuh kayak gimana. Tapi gue yakin kalian udah familiar banget dengan logaritma, dan logaritma ini merupakan salah satu materi yang sering keluar di UTBK. Nah, sebelum ke soal-soal, kita akan belajar tentang logaritma. Bentar doang, paling cuma berapa menit. Oke, mulai dari bentuk. Nah, ini gue perkenalin dulu, ini namanya basis. Kalau ini baru numeris. Terus ke sifat-sifat logaritma. Nah, logaritma ini memiliki beberapa sifat ya. Gue gak akan sebutin semuanya, cuman ya emang penting-penting aja di sini. Kalau misalkan pertambahan asalkan basisnya sama, itu jadi perkalian. Kalau disatuin B sama C-nya ini. Kalau yang pengurangan jadi pembagian. Dan kalau misalkan numerisnya itu mempunyai pangkat, nah pangkatnya itu bisa keluar dari log asalkan jadi operasi perkalian. Kalau A log A itu sama dengan 1. Kalau A log B itu bisa dimodifikasi jadi C log B per C log A. Nah, dari C dan D didapat A log B itu sama dengan 1 per B log A. Nah, di sini ada sifat yang khusus. Nah, ini yang paling gue suka. Kedua sifat ini yang terakhir. Ketika ada A log B dikalikan dengan B log C, itu sama dengan A log C. Terus habis itu ada A pangkat A log C, itu sama dengan C. Perhatikan kedua sifat logaritma ini, karena ini yang paling sering keluar. Ini yang menjadi senjata pembuat soal. Karena biasanya orang-orang tuh jarang banget dengan sifat kayak gini. Jadi ya kalian harus berhati-hati. Nah, sekarang persamaan logaritma. Nah, persamaan logaritma ini sebenarnya cuman ada numerisnya itu cuman diganti dengan fx atau suatu fungsi. Ya sama lah seperti yang eksponensial. Persamaan eksponensial juga bentuknya kayak gini. Dan mungkin yang D ini mungkin beda sendiri. Terus ada pertidaksamaan logaritma. Nah, kalau kalian ngikutin gua dari video pertama gua itu ada nomor 8. Nah, nomor 8 itu ngambil sifatnya dari sini. Tapi sebenarnya intinya ada di sini, pertidaksamaan logaritma. Nah, selesai. Sekarang kita ke soal. Oke, nomor 1. Dari gampang-gampang dulu kayak. Ini kalau misalkan kalian bingung tentang bentuk ini sama kayak inilah, A log C. Nah, kayak gitu. Tapi mungkin kalian belum familiar dengan bentuk ini. Oke lah, gak apa-apa, gue bakal pakai persamaan kayak gini biar kalian lebih familiar. Karena kalau di kampus menggunakan kayak gini, bro. Nah, seperti materi yang gue jelasin tadi, ini bisa dimain-mainin. Main-maininnya di mana? Kayak gini, bro. Jadi kalau A log C itu bisa jadi 1 per C log A. Itu sama dengan 6. Tapi ini bisa kalikan silang atau dipindah tempatkan, ini pindah ke sini, yang 6-nya pindah ke sini, sehingga jadinya C log A itu sama dengan 1 per 6, ya kan? Dengan proses yang sama, ini bakal jadi C log AB itu sama dengan 1 per 4. Nah, udah kebayang kan mau diarahin kemana? Nah, habis itu gue ganti warna hitam aja deh. Nah, habis itu kalian coba lihat materi ini. Dan kalau kita telisik, kalau kita bagi ini dengan A atau dengan cara dikurangi, sehingga C log AB dikurangi dengan C log A itu sama dengan C log AB per A atau sama dengan C log B. Ini berapa? Ini hasil 1/4. Ini berapa? Ini hasil 1/6. Nah, kalau kita kurangi hasilnya, ini kalau kalian jabarin sendiri, 12, ini 3 kurangi 2 atau 1/12 lah. 1/12 sama dengan C log B. Tapi pertanyaannya itu adalah B log C. Yang ditanya itu B log C. Ya gampang aja. Ini kan bisa jadi 1 per B log C. Ya kan? Sama dengan 1/12. Kalau kita kalikan silang hasilnya dapat B log C sama dengan 12. Tahu kalau mau ke bentuk yang gue jabarin tadi kayak gini. Nah, ini sama aja, B log C sama dengan 12. Apakah ada jawaban 12? Oke, ada B jawabannya.
Nah, nomor 2 kayak gini. Ini soal udah lama banget, bahkan namanya bukan SNMPTN atau SBM ataupun UTBK, tapi SPMB. Biasanya kalau soal-soal tahun lalu itu memang rada sulit ya, karena gue gak ngerti kenapa tingkat kesulitan UTBK sekarang itu makin menurun ya. Karena kalau dulu ya, misalkan kayak SBMB gitu, kalian jawab 5 aja itu sudah selamat kalian. Sekarang tuh kayak harus jawab minimal 10, minimal 8, minimal berapa gitu supaya dapat grade yang lebih tinggi atau nilai yang lebih tinggi gitu. Tapi oke lah, nggak apa. Mungkin karena banyak keluhan, oh ini terlalu sulit, ini bukan khusus SMA, kita gak diajarin di SMA. Ya udah oke lah, gak apa. Nah, soalnya ada 1 per nih, ada 1 per X, ada 1 per Y, dan ada 1 per 81. Sebenarnya kalau kalian lihat materi ini, nah ini nih, kalian bakal tahu bahwa ini sebenarnya bisa dimanipulasi. Ini jadi 81 log X pangkat min 1. Ini jadi X log Y pangkat min 1. Ini Y log 81 pangkat min 1. Dan kalau kita pindahkan ini ke sini, sama semuanya, ini ke sini, ini ke sini, kan jadi nanti min 81 log X. Ini jadi minus X log Y. Ini jadi minus Y log 81. Minusnya kita coret jadi kayak gini. Nah, habis itu gimana? Caranya gampang. Kita menggunakan materi kayak gini. Nah, jadi kita kalikan aja. Misalkan yang ini kalikan dengan yang ini gitu. 81 log X kalikan X log Y itu sama dengan, berarti kan Y log 81 kuadrat atau Y log 81. Jadi kan ini itu kan sama kayak ini. Oke, ini sama dengan kayak ini, dan ini juga sama kayak ini, sehingga ini sama dengan ini. Nah, berarti kan kita anggap Y log 81 kuadrat gitu. Y log 81 kuadrat. Nah, ini bisa dicoret jadi 81 log Y. Nah, habis itu gimana? Caranya gampang, menggunakan materi yang ini, sehingga ini bisa jadi 1 per Y log 81 sama dengan Y log 81 kuadrat. Ya kalikan silang aja, sehingga ini 1 sama dengan Y log 81 pangkat 3. Nah, kalau diakarin 3-nya, diakarin 3 semuanya, akarin 3 semuanya, ini habis, sehingga habis nih. Ini habis, ini habis, ini habis. Nggak dapat kayak gini. Nah, berdasarkan bentuk logaritma, ini jadi Y pangkat 1 sama dengan 81 atau Y-nya sama dengan 81. Karena kita dapat Y-nya sama dengan 81, kita perhatikan yang ini nih. Kita masukin ke sini ya. Hingga X log Y, Y-nya tadi 81, terus ganti semuanya, Y-nya itu 81. Hingga kalau lihat 81 log 81 kan hasilnya 1. Nah, sama kayak tadi, karena ini sudah sederhana banget, menggunakan bentuk logaritma udah jadi X sama dengan 81, sehingga Y-nya 81, X-nya juga 81. Masuk akal juga sih kalau memang X-nya itu sama, ya kan? Coba deh samain. Kan ini 81, ini 81, ini 81, ini 81, ini 81, ini 81. Nah, karena X sama Y-nya itu sama, sehingga ini 2X kurangi 3X lah. Karena X-nya kan sama dengan Y sama dengan 81. Sehingga ini hasilnya min X. Ya, X-nya berarti min 81. Atau jawabannya B, kawan. Easy lah kalau yang ini. Oke, sekarang nomor 3. Nomor 3 ini SNMPTN 2012 Matematika Dasar, kode soal 122, nomornya 2. Berarti ini soal lawas juga ya. Jadi katanya ada 2 log 3 itu sama dengan X, 3 log 7 sama dengan Y, maka nilai 3 log 14. Nah, gue taruh bawah aja. Jadi gue udah bikin kayak gini. Saran gue kalau kalian nemu kayak gini, terlebih dahulu harus menentukan apa hubungan dari mereka bertiga ini. Nah, kalau berdasarkan materi ini kan ini bisa dipecah jadi 3 log 2 kalikan 7. Nah, kalau ada perkalian berarti kalau dipisahkan ke 2 log di sini, maksudnya ke penjumlahan, jadi kan 3 log 2 ditambah 3 log 7. Ini tahu nih bahwa 3 log 7-nya sama dengan Y. Pertanyaannya, berapakah 3 log 2? Nah, gampang kan? Kita bisa menggunakan yang ini. Ini bisa diubah karena berdasarkan materi ini, sehingga ini jadi 1 per 3 log 2 sama dengan X, atau bisa diubah lagi
3 log 2 sama dengan 1 per X. Sehingga ini jadi 1 per X tambah Y. Ini 1 per X, ininya Y. Ya, kalau kita samakan penyebut, sehingga ini X, ini 1 plus XY. Nah, jadi jawabannya begini. 1 plus XY per X. Nah, jawabannya D nih. Nah, ini sebenarnya main-main ya nomor 4. Karena kita tahu bahwa bentuk ini sudah dikerjain kayak nomor 2. Tapi ini perkalian. Jadi misalkan kayak 1 per B kuadrat berdasarkan materi di video pertama. Ini jadi B pangkat min 2. Nah, karena ada min 2 di sini, jadi min 2-nya itu bisa sama log. Sehingga jadi min 2 di sini. Gue taruh bawahnya min 2 kalikan A log B. Yang ini sama juga, ini kan sama dengan C pangkat min 2. Min 2-nya kita pisah keluar sehingga jadi kalikan min 2 di sini, min 2 kali min 2 kalikan dengan B log C. Yang ini sama juga, tapi di sini bukan A pangkat 2 tapi A pangkat 3 seper A pangkat 3 sehingga jadi A pangkat min 3. Min 3-nya kita pisahkan keluar jadi kayak gini. Ini min 3. Ini jadi C log A. Nah, kalau kalian ingat materinya ini habis nih jadi A log C. Dan A log C habis juga C-nya nih sehingga jadi A log A. Nah, kita tahu bahwa A log A itu sama dengan 1. Sehingga jawabannya ini min 3 kalikan min 2 kalikan min 2. Atau hasilnya itu sama dengan minus 12. Jawabannya B. Ini super gampang kan, kayak sama nomor 2 lah. Oke, sekarang nomor 5. Ini langsung jabarin aja ya. Ini kan berdasarkan bentuk logaritma, ini jadi 9 pangkat minus 1 sama dengan A. Atau A-nya itu sama dengan 1 per 9. Habis itu kita masukin. Oh, ini gampang banget nih. Gue baru tahu nih gampang. Kalau kita masukin A-nya ke sini, jadi kan 9 log X sama dengan 1 per 2. Atau kalau bentuk jadikan bentuk pangkat, nggak jadi 9 pangkat setengah sama dengan X. Nah, karena ini pangkat setengah, artinya jadi akar 9. Ini 2 nih, sama dengan X. Atau X-nya itu sama dengan 3 atau min 3. Jadinya 3 di sini. 3 nih. Kenapa bukan min 3? Karena di dalam log itu, di dalam log ini nih, itu gak boleh minus, gak boleh minus. Ya jawabannya 3. Checklist. Gampang lah yang nomor 5 nih. Gue udah tahu kalau nomor 5 itu segampang ini.